sehat, selamat datang di Indonesia Public Health Podcast, program baru dari IAPMI, sebagai ruang temu untuk berdiskusi seputar isu kesehatan masyarakat, dan dikemas secara interaktif agar dapat dinikmati oleh semua kalangan, sehingga muncul perspektif baru dalam menyikapi isu kesehatan. Karena ya sesuai kata pepatah ya, health is not everything, but without health, everything is nothing. Oke. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadia yang akan memandu episode kelima podcast ini. Dan pada episode kali ini kita akan kembali dengan format sharing session dengan menghadirkan tokoh-tokoh dalam dunia kesehatan masyarakat yang berbagi cerita inspiratif terkait hal-hal yang sudah dilakukan dalam kesehatan masyarakat. Nah, kali ini nih saya sudah kehadiran dua senior aku ya. Nah, ini ada dua senior aku yang bakal berbagi cerita dari episode khusus sharing session ini. Nah, mereka berdua ini merupakan tenaga ahli kesehatan masyarakat yang sedang melakukan pengabdian di daerah 3T, yaitu terluar, terpencil, dan terdepan melalui program Nusantara Sehat. Nah, mungkin teman-teman yang nonton atau dari mahasiswa atau yang sudah lulus pun mungkin belum tahu ya, program Nusantara Sehat itu apa ya. Nah, nanti dari sini kita juga bakal tahu nih terkait program Nusantara Sehat itu sebenarnya apa sih. Gitu. Oke, nah sekarang langsung aja kali ya. Kita kenalan dulu nih Kak sama kakak-kakak senior aku ini. Yang pertama boleh nih kenalan dari mana asalnya, namanya, lulusan dari mana, atau sekarang nih lagi penempatan NS-nya tuh di mana gitu Kak. Boleh mungkin dimulai dari Kak Citra dulu kali ya, silakan Kak. Oke, halo, hai. Kenalin nih, nama aku Citra, asal kotanya sih dari Palembang. Nah, untuk lulus tahun kuliah itu tahun 2017. Kalau sekarang aku lagi di Pulau Siau Tagulandang Biaro yang adanya di Sulawesi Utara. Jadi kita penempatannya di kepulauan. Gitu aja. Wow, jauh banget ya Kak. Itu susah sinyal kali ya Kak di sana juga ya Kak? Lupa ya. Cukup lumayan ya Kak. Oke, makasih Kak Citra. Nah, untuk langsung berbicara, Kak Sela silakan Kak, boleh mengenalkan diri. Ya, nama saya Sela, saya asal dari Jakarta. Penempatannya di Puskesmas Mare, Papua Barat. Lulusannya 2017. Wow, Papua Barat ya. Ini dengar-dengar katanya Kakak sampai ke kota dulu ya Kak, untuk bisa dapat sinyal nih. Iya, sinyalnya gitu lagi. Sinyalnya lagi nggak ada, hilang muncul ini. Wah, iya. Udah kedengeran sih ya dari suaranya di sana juga agak susah ya kayak. Ya, susah sekali ini. Oke, kalau gitu mungkin langsung aja nih Kak. Kita langsung bahas aja kali ya Kak, biar lebih efektif juga nih pembicaraan kita. Nah, mungkin ya masih banyak banget orang-orang tuh yang belum familiar nih Kak sama program Nusantara Sehat. Nah, mungkin salah satu dari kakak-kakak nih, boleh ada dua-duanya nanti bakal menjelaskan secara singkat aja Kak, sebenarnya Nusantara Sehat itu apa sih? Mungkin boleh dari Kak Sela dulu, coba nanti bisa ditambahin sama Kak Citra. Oke, jadi Nusantara Sehat itu adalah program dari Kementerian Kesehatan dan tujuannya untuk membantu kinerja di puskesmas ya. Jadi di sini Nusantara Sehat terdiri dari dua tipe, yaitu yang mandiri dan yang tim. Jadi yang tim itu terdiri dari beberapa profesi, dari mulai dokter, terus kesmas, ada bidan, ada perawat, ada apoteker dan sebagainya. Kalau untuk yang individu dia dari berbagai, cuma bedanya tim dan individu. Kalau yang tim itu ditempatkannya dari keputusan kementerian, jadi kita tahu nanti ditempatinnya di mana. Kalau yang misalkan yang individu itu kita bisa milih tempatnya di mana untuk kita bertugas. Jadi bertugasnya itu selama 2 tahun. Seperti itu. Oh gitu, jadi bertugasnya 2 tahun ya Kak. Kalau ini Kakak berarti ikutnya yang tim ya Kak? Ya, kita ikutnya yang tim, saya. Mungkin Kak Citra mau ada yang ditambahkan? Oke, kalau untuk tambahan dari aku sendiri, semuanya itu
ditempatkan di daerah terpencil, kepulauan, itu enggak juga. Ada juga Nusantara Sehat yang ditempatin di daerah-daerah bermasalah, walaupun dia perkotaan, tapi dia memiliki masalah kesehatan yang perlu adanya tim Nusantara Sehat. Ada tuh yang namanya kategori biasa. Jadi ada teman-teman yang ditempati di perkotaan, nggak hanya di pedesaan atau kepulauan, mereka biasa ditempati di situ juga, gitu. Oh gitu, berarti ternyata nggak selalu harus di pelosok ya Kak. Berarti memang ada juga ya di daerah yang selama itu memang ada masalah kesehatan gitu. Ya. Terus nih Kak, Betul banget. Tapi sejauh ini banyak di sana. Gimana Kak? Tapi memang lebih banyak yang diprioritasin untuk di daerah terpencil, kepulauan, atau perbatasan, seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dari awal-awal nih Kak. Pengen tahu ya, dari Kak Citra sama Kak Nela mungkin bisa sharing nih. Sebenarnya apa ya yang memotivasi kakak-kakak ini untuk mengikuti program Nusantara Sehat ini? Boleh silakan Kak Citra mungkin. Kalau untuk motivasi, sebetulnya memang dari awal kuliah udah pernah ikut tes Nusantara Sehat, tapi memang waktu itu Allah masih berkata kita masih cadangan. Jadi memang belum langsung lulus untuk penempatan ataupun pemanggilan pembekalan. Jadi itu udah di tahun 2017, jadi sekitar 2 tahun baru dapat pemanggilan di 2019. Jadi motivasinya kayak kalau pertama kali baru lulus tuh masih jiwa mudanya pengen, aduh kalau misalkan ikut NS enak kali ya, lihat kakak-kakak tingkat yang kemana-mana, keliling Indonesia, apalagi mereka bisa berhasil membawa nama universitas, membawa nama diri sendiri juga, membawa nama profesi, itu bisa berhasil mengatasi masalah kesehatan yang ada di tempat-tempat terpencil seperti itu. Apalagi ada yang kepulauan yang belum sama sekali kita nggak pernah bayangin masalah kesehatannya itu apa, kayak gitu sih. Wah, berarti memang sudah dari awal banget lulus tuh emang udah punya niat ya Kak untuk ikut Nusantara Sehat. Nah, kalau untuk Kak Sela nih, awalnya tuh gimana sih kok bisa tiba-tiba mau ikut program Nusantara Sehat? Gimana nih Kak? Jadi awal saya berminat untuk menjadi Nusantara Sehat itu dari cerita senior saya. Pertamanya dia udah jadi Nusantara Sehat. Terus kita satu organisasi. Jadi kita cerita-cerita, sharing-sharing. Jadi saya mulai tertarik dan dari cerita-ceritanya dia kan. Terus saya berpikir kenapa saya tidak mengikuti langkah dia untuk memajukan kesehatan masyarakat di pelosok kan, jadi seperti itu. Terus dari sisi lainnya juga pengen kayak kekepoan saya untuk kesehatan masyarakat yang tidak di wilayah yang sangat terpencil lah ibaratnya gitu. Kayak misalkan kayak di Papua, saya sebenarnya pengen tahu gimana sih kesehatannya mereka kan. Secara saya belum pernah nih nginjak daerah situ, jadi saya ikut mengikuti. Terus emang awalnya sebenarnya saya pengennya di Papua awalnya. Wah, Awalnya karena benar setiap ditanya pengen penempatan di mana, saya jawab di Papua karena saya ingin tahu lebih jelas kehidupan mereka seperti apa kan gitu. Dari misalnya sosial media atau TV-TV kan kedengarnya Papua seperti ini dan seperti ini kan gitu. Jadi saya ingin tahu gimana mereka dengan sesungguhnya gitu, kehidupan mereka, derajat kesehatannya mereka seperti apa. Dan ternyata alhamdulillah walaupun nggak di Papua tapi di Papua Barat. Sampean ya Kak, jadinya. Kesampean jadinya di daerah Papua juga. Iya, kesampean ya. Jadinya saya bisa tahu gimana derajat kesehatan mereka, tentang perilaku kesehatannya mereka. Ya emang harus benar-benar dirubah. Tapi Kak, kalau misalkan buat Kak Citra nih sama Kak Sela ya, sebenarnya dari awal pertama kali masuk program Nusantara Sehat ini, ada nggak sih Kak kayak pertentangan dari orang tua? Karena kan kita nih bakal pergi jauh selama 2 tahun ke pelosok mungkin ya, kalau memang dapet di daerah gitu ya. Itu kan pasti banyak banget ya, mungkin gejolak dari hati kita juga pribadi ya, aduh takut Kak, atau gimana. Atau jangan-jangan malah dari orang tua yang mungkin nggak mengizinkan, atau gimana sih Kak kalau untuk Kak Sela sama Kak Citra? Boleh silakan, Kak Sela dulu sekarang. Boleh Kak Citra, silakan Kak. Oke. Kalau misalkan dari orang tua, memang yang pasti apalagi anak cewek
itu sangat sekali menentang awal-awalnya. Tapi kita jelasin nih, tugasnya di sana ngapain, kok jauh-jauh, begitu kan. Jadi kita jelasin Nusantara Sehat itu apa, terus kerjanya gimana, terus hasil dari Nusantara Sehat itu apa. Jadi kita yakinin perlahan-lahan. Jadi sebelum tes, kita yakinin, oh kita mau ikut tes nih, gitu. Kalau udah belum dibolehin, apalagi kita bawa tuh foto-foto kakak-kakak dulu yang ada di sosmed, kita tunjukin. Kakak tingkat aku udah pernah ikut nih gitu Nusantara Sehat, terus mereka jadi gini gitu. Jadi kayak memotivasi, oh kayaknya aku juga bisa deh kayak gitu, berpartisipasi di membantu masalah kesehatan yang ada di Indonesia, apalagi yang memang sangat membutuhkan istilahnya kan. Kalau di perkotaan mungkin tenaga kesehatannya lebih memungkinkan dan lebih banyak ketimbang mereka yang ada di sana. Jadi kita yakinin dulu. Nah, kalau awal-awal masih belum dibolehin tuh waktu tes, akhirnya diam-diam ikut tes. Pas sudah diam-diam ikut tes, pas lulus tahap pertama baru kita cerita. Kita lulus tahap pertama tapi masih cadangan, tapi ya besar kemungkinan diperbolehin. Akhirnya 2019 lulus, dipanggil pembekalan, kita jelasin bahwa kita di sana kerja, bisa jaga dirinya juga sama teman-teman yang lain, dan juga karena kita ikut tim, kita yakin kita nggak sendirian di situ dari anak rantaunya, jadi alhamdulillahnya akhirnya didukung gitu. Wah, berarti perjuangannya cukup berat juga ya Kak, maksudnya untuk perizinannya itu ya? Boleh, iya. Tapi kalau dari kakak sendiri ada rasa takut gak sih Kak sebenarnya untuk pergi jauh gitu? Sebetulnya memang kayak kata Sela, awalnya memang pengen pergi jauh. Maksudnya tuh pengen coba hal yang baru dan istilahnya jauh nih, apalagi kita tinggal di Sumatera. Belum pernah lihat permasalahan kesehatan yang ada di luar Jawa ataupun daerah Sulawesi bahkan Papua. Jadi awal-awalnya mungkin kalau memang pun ditempatin sampai di daerah Sulawesi ataupun Papua, oh berarti memang Allah udah punya rencana lain nih buat kita yang memang dari dalam hati ada doa. Kayak kata Sela, jadi dari awal udah didoain buat pengen di Papua, alhamdulillahnya keterima di Papua ya Sel. Kalau kita awal sekali doanya pengen memang ke daerah timur, mau itu di Sulawesi atau Papua, dan alhamdulillahnya juga kayak kata Sela, kita diterima di Sulawesi. Itu takutnya pertama kali, oh ini daerah kepulauan, gimana ya akses kita nanti, gimana ya nanti kehidupan sehari-hari. Akhirnya karena kita satu tim, saling menguatkan, saling meyakini, cari info-info tuh gimana, alhamdulillahnya kita sekarang pun sudah awal-awal, oh kita nggak sendiri gitu. Pokoknya intinya kita nggak sendiri, itu aja. Oh iya ya benar, karena rame-rame juga ya Kak, kita tuh jadi kerjasama satu sama lain juga ya Kak. Saling menjaga lah ya Kak satu sama lain. Wah menarik banget nih. Nah kalau untuk Kak Sela nih, boleh sharing nih Kak, kalau Kakak gimana nih Kak? Untuk awalnya mungkin dari orang tua Kak, atau jangan-jangan ada faktor lain gitu yang mungkin menghambat Kakak untuk bisa ada gejolak di hati Kak, aduh kayaknya nggak mau jauh-jauh, atau seperti apa nih Kak? Ya, kayak Citra, pertama kali saya ikut Nusantara Sehat, keluarga saya nggak ada yang tahu pas pendaftaran. Pokoknya saya mau diam-diam mendaftar. Yang senior saya itu yang tahu kalau saya mau daftar, saya tanya. Nah terus pas mau berangkat, saya baru kasih tahu ke orang tua, baru besok saya mau pembekalan, saya ikut Nusantara Sehat, saya yakini, saya jelasin bahwa Nusantara Sehat seperti ini, terus dari senior di kuliah saya udah pernah nih mah ikut kayak gini-gini Pak, jadi terus dia penempatannya kayak gini-gini, cuma bedanya saya di tim, jadi kalian tidak usah khawatir, saya punya teman di satu tim yang menjaga saya, jadi gitu. Jadi ya sudah, jadi orang tua sih sebenarnya cuma satu kata sih, kamu kebiasaan Kang. Bilangnya udah mau berangkat dan selalu seperti itu, cuma saya meyakinkan ke orang tua saya bahwa saya bisa untuk pergi. Terus emang kedua orang tua saya nanya penempatannya emang di mana, seperti apa.
Selo nggak tahu penempatnya di mana, terus kan. Jadi Selo pelatihan dulu selama 40 hari. Jadi saya di tim itu ada pelatihan selama 40 hari, baru nanti 2 minggu setelah pelatihan baru kita dikasih tahu penempatannya di mana dan di mana di situ. Jadi pas sudah selesai pelatihan, kita kan nggak diberi handphone dan sebagainya, jadi kita tidak tahu mau komunikasi ke orang tua seperti apa. Cuma pas di sela-sela dikasih waktu untuk megang handphone, kita baru hubungin orang tua kita, baru kita ditempati di sini dan sini. Satu kata, bukan Kak, terkabul doanya tempatin Papua. Wah, Jadi ya sudah. Jadi ya sudah ya Mbak, saya mau berangkat kita sama Citra dan sebagainya, dan alhamdulillah masih bisa ketemu orang tua sebelum kita penempatan. waduh. Berarti ini rata-rata dari Kak Cil sama Kak Sheila sama-sama awalnya itu nggak izin dulu nih Kak, jadi langsung dulu ya. Tidak izin karena saya berpikir saya takut tidak diterima. Iya sih, benar-benar. jadi kita nggak mau terlalu pede ya Cit ya, untuk Daripada nanti nggak diterima. Nanti bikin kecewa orang tua atau apa. Jadi pas mau pembekalan baru kita ituin. Sama. Untungnya nih Kak Citra sama Kak Sheila tuh kayak udah siap juga ya Kak, entah itu mentalnya ataupun segala macamnya. Jadi memang mungkin yang harus teman-teman nih, siapa tahu ada teman-teman yang nonton mau ikut Nusantara Sehat tuh, kita harus yakin dulu ya Kak, untuk apa yang mau kita ambil gitu. Selama kita udah yakin, mungkin kita juga jadi mudah untuk meyakinkan orang tua kita gitu ya Kak, untuk apa yang bakal mau kita ambil gitu. Karena kan kita juga nih izinnya pasti kan, dan kita harus benar-benar yakin dulu. Kalau kita nggak yakin mungkin akan susah juga ya izinnya ke orang tua gitu ya Kak. Benar banget nih Kak. Nah, terus nih kita sekarang masuk ke pas Kakak Sheila sama Kak Citra udah mulai masuk ke daerah nih, udah mulai terbang ke sana. Nah, di sana boleh nih Kak, boleh ceritain gimana awal-awal penugasan ya, proses awal penugasan kakak nih gimana? Apakah ada culture shock-nya gitu, atau mungkin kesulitan dalam beradaptasi nih sama lingkungan yang jauh pasti berbeda banget sama yang biasa kakak-kakak hadapi gitu. Nah, boleh nih Kak cerita dari Kak Sheila dulu, silahkan Kak. Sheila deh. Pertama kali kita datang ke Papua Barat, dari bandara ke Dinkes aja kita udah menempuh jarak 4 jam. 4 jam, kita pertemuan dulu, habis itu saya mendapatkan kan puskesmas yang sangat terpencil. Jadi dari Dinkes ke tempat saya sekitar 4 jam. Jadi total perjalanan dari bandara ke puskesmas itu atau rumah dinas itu sekitar 8 jam. Itu sangat-sangat dahsyat ya untuk kita yang baru sampai. Di mobil kita udah duduk, tidur, ini nggak sampai-sampai, terus di istirahat. Yang pertama kali saya bikin takjub, ada penjual-penjual yang di sini, penjual jagung yang dia benar-benar bakar langsung di arangnya, dan itu membuat saya wow. Itu kaget ya, shock Kak. Sampai di penugasan di puskesmasnya lebih kaget kita ya. Gimana tuh Kak? Karena kita sampai di puskesmas, kita bagaikan pegawai yang benar-benar baru buka puskesmasnya, entah itu pegawainya lagi libur atau apa, karena kita hanya disambut dengan kepala puskesmas dan 2 pegawai dan ibu distrik yang menemani kita. Jadi kita benar-benar kita tata puskesmasnya dari awal, dari yang benar-benar kita datang itu kotor sekali puskesmasnya. Jadi kita benar-benar kayak karyawan baru, benar-benar yang kayak mendirikan puskesmas, yang menata obatnya yang berantakan, terus tempat-tempat itu. Jadi kayak misalkan benar-benar kayak karyawan dan benar-benar dahsyat ternyata ya. Kalau dari segi masyarakatnya, yang pertama saya bikin kaget itu di sini ngomongnya berbeda dengan di Jakarta ya, karena orang timur, jadi disangka saya mereka marah-marah kepada sama kita kan, karena teriak-teriak, ternyata enggak, cara berbicara mereka emang seperti itu. Jadi tapi
alhamdulillah dari masyarakatnya, tempat di puskesmasnya, alhamdulillah menerima kita dengan baik sampai saat ini. Untuk kendalanya sih hanya awal-awal kayak bahasanya, komunikasinya, terus perkenalannya lebih dalam lagi ke masyarakatnya, jadi seperti itu sih kendalanya. Terus air kita untuk mandi dan sebagainya, dan itu pokoknya senang kalau dibawa happy, jadi bahagia. Berarti memang itu sangat jauh berbeda ya Kak. Itu pasti jadi pengalaman yang sangat seru banget buat Kak Sela juga ya di sana. Itu sebenarnya seru banget loh kalau dipikir-pikir ya Kak. Iya, sebenarnya dipikir-pikir seru. Pertamanya awal-awal emang shock kenapa kayak gini. Terus hanya sinyal telepon awal-awal yang ada. Terus sinyal internet nggak ada. Terus 4 bulan kita tugas baru ada sinyal internet. Dengan jalan yang rusak, dengan jalan yang licin, tanah merah, bebatuan, aduh, ya udah. Inilah benar-benar. Wah, menarik banget nih. Luar biasa ya Kak Sela di sana untuk adaptasinya ya Kak. Nah, ini kalau misalkan untuk yang di Sulawesi Utara ya, gimana nih Kak Citra? Kalau Kak Citra gimana nih awal-awal ke sana Kak? Kalau di kita, karena ceritanya sedikit berbeda. Jadi karena kita kepulauan, jadi kita harus naik dulu kapal dari Manado untuk nyampe ke pulau ini. Jadi itu kurang lebih kalau kita naik kapal malam itu 6-7 jam. Bahkan kalau misalkan memang ombaknya lagi kenceng banget, itu bisa 8-9 jam baru nyampe ini pulau. Tapi kalau kapal dia yang kapal wisata, dia itu sore itu sekitar 4-5 jam. Nah, sialnya kita, karena kita dari Manado itu selesai dari hotel untuk ketemu dulu dan persiapan, itu jadi kita harus naik kapal malam. Nah, untuk naik kapal malam itu kita pakai kapal malam itu kita nggak tahu tuh gimana cara pesennya. Pokoknya itu semua dari pendamping kita dari kementerian, itu bagaimana naik kapal malam. Jadi pertama-tama ada yang jual tiket bilang pakai bahasa Manado, kita pikir kita itu antara aku sama kamu gitu. Ternyata dia bilang diri dia sendiri. Jadi kita bingung kan? Oh, maksudnya Bapak gitu. Oh, jadi kita tidurnya di mana? Kita bilang begitu. Maksudnya saya Bapak. Oh, untuk kalian itu ada kamarnya sendiri. Ternyata kita cuma dikasih ranjang, jadi ada 3 tingkat tuh. 1, 2, 3. Yang paling bagus yang tingkat 3 tuh ada kamar. Ternyata kita di tingkat yang paling bawah bersama dengan ayam, bersama dengan sayur. Oh serius Jadi, Kak? iya, betul. Jadi kita nggak tahu sama sekali ternyata ranjangnya itu kayak gitu. Jadi pertama naik kapal malam nyampe jadi ke pulau itu sekitar jam 2 atau jam 3 subuh. Jadi nggak ada penyambutan kayak Sela tuh. Jadi kalau biasanya ada penyambutan, oh kita udah happy, tapi ternyata kita nyampenya subuh sekitar jam 2 dan jam 3, ya mana ada orang Dinkes mau bangun, mau nyambut kita selamat datang atau apa kan. Jadi kita langsung ditaruh di penginapan, betul. Sampai di penginapan, ternyata paginya kita langsung ke dinas kesehatan, jadi udah nyampe di pulau utama, ternyata alhamdulillahnya kita di pulau utama, Pulau Siau. Jadi untuk pemerintahannya ada di pulau utama, di Pulau Siau. Jadi dari tempat penginapan kita baru ke dinas, baru nanti diantar ke kampung hiungnya kalau penempatan kita. Nah, yang lebih kagetnya lagi, dari membaca data kesehatan yang ada, katanya Pulau Siau Tagulandang Biaro itu untuk akses air bersih itu udah 90% lebih. Wow, kita bilang, ini kayaknya kita bakal mandi air bersih terus nih, nyuci bersih, segala macam. Tapi ternyata yang 90% itu hanya di daerah pelabuhan, di daerah kota. Pas kita nyampe ke perkampungan, tetap air hujan yang kita pakai. Jadi kayak kita shock, wow, kira-kira kita bisa nggak ya ini? Akhirnya 1 bulan pertama kita pakai air hujan,
satu rumah dinas pada kena gatel-gatel gara-gara nggak bisa pakai air hujan buat mandi. Wow, itu memang luar biasa pokoknya. Jadi yang kita banggain atau ngerasa kecil banget tuh kayak, wah orang-orang sini aja buat nyampe ke kota, mau berbelanja kepentingan yang banyak aja mereka harus nyebrang dulu, naik kapal dulu, dan itu tuh memang mempertaruhkan sekali, apalagi kalau ada ombak besar. Wah, yang saya sendiri yang mabuk laut aja udah kayak, aduh kalau naik kapal mau terus ke Manado kayaknya nggak sanggup deh kayak gitu banget pokoknya. Gitu Waduh, sih. berarti memang kita jadi tahu juga ya Kak, ternyata sulit banget ya untuk tinggal di daerah-daerah pelosok seperti itu ya Kak. Karena ternyata banyak sekali hal-hal yang kita mungkin mudah dapatkan di sini, ternyata di daerah itu sangat sulit untuk didapatkan ya Kak. Ini memang jadi satu pelajaran juga buat kita, dan mungkin ada satu hal yang mungkin bisa kita lakukan juga ya Kak, buat di daerah gitu ya. Jadi ada motivasi gitu ya Kak. Nah, setelah Kak Sela sama Kak Citra nih menjalankan banyak tugas dan segala hal di sana, udah mulai beradaptasi nih Kak. Mungkin Kakak jadi tahu ya, Kak Citra sama Kak Sela jadi lebih paham dan tahu gimana sih sebenarnya angka kasus penyakit nih. Kita sekarang masuk ke angka kasus penyakit di daerah masing-masing dari Kak Citra sama Kak Sela. Mungkin boleh nih Kak sharing ke kita, mau tahu di sana tuh seperti apa ya kalau untuk kasus penyakit nih Kak. Boleh dari Kak Citra mungkin? Oke. Kalau di sini, kalau untuk di kecamatan kita sendiri, itu masih ada yang namanya penyakit kusta. Jadi yang biasanya udah jarang banget kita temuin di perkotaan, di sini ada. Terus dia sama kayak fenomena es, jadi hanya kelihatan sedikit, tapi ternyata kalau kita lebih teliti lagi dan kita masuk ke lapangan, ternyata masih banyak orang-orang yang tidak menyadari bahaya sakitnya dan bagaimana kita bisa sudah nggak bakal ada lagi kusta di Indonesia. Ternyata sangat kita kaget bahwa di sini banyak banget ternyata masih. Tapi kalau untuk sekarang udah mulai ada program sendiri dari pemerintah, sudah mulai juga care untuk semua masalah kesehatan, jadi sudah mulai berkurang. Terutama juga untuk kasus TB. Sama halnya kayak kasusnya kusta. Kalau TB biasanya orang-orang itu lebih nggak mau datang buat periksa karena bukan untuk pemeriksaan sputum aja mereka puskesmas di Hiung kalau dulu sebelum ada anak NS itu belum ada pemeriksaan sputum, jadi harus kirim dulu ke rumah sakit untuk ada pemeriksaan. Nah, jadi itu mungkin yang membuat mereka, wah kalau misalkan periksa hari ini hasilnya juga belum tentu langsung dapat hari ini, mungkin bisa besok atau lusa. Jadi itu kadang membuat mereka ya udah paling minum obat biasa kayak gitu. Kalau untuk sejauh ini pemerintahnya kalau selama 2 tahun kita apresiasi banget sih, dari Ibu Bupati apresiasi banget, mereka ada program sendiri One Solution untuk ibu hamil. Jadi udah mulai tertata. Kalau dulu belum. Jadi masih ibu hamil masih banyak yang kurang care sama kesehatan ya, pada saat kehamilan, pada saat menyusui. Jadi kalau untuk sekarang udah mulai. Kalau dulu kita shock banget itu ibu hamil sampai karena daerahnya pegunungan, ya seharusnya kalau udah mendekati trimester 3 mereka udah ada di bagian bawah, tapi mereka masih di atas. Jadi itu menyulitkan mereka kalau misalkan udah mau persalinan, harus jadi perangkat kampungnya nih yang jemput ke atas gitu. Ada yang sampai sebelum itu mereka gotong pakai bed kayu, mereka gotong dari atas sampai ke bawah. Gitu menurut kita kayak belum ada kesadarannya bahwa mereka tuh bahaya daerah pegunungan gitu, walaupun mereka sehari-hari udah ada di daerah seperti itu. Semenjak ada program baru dari pemerintahnya, jadi kita apresiasi banget. Jadi kita kerjasama, ada Nusantara Sehat nih, pemerintahnya juga welcome dan juga care sama masalah kesehatan, kita ngerasa dibantu banget kayak gitu. Wah, berarti memang apa sih, Kakak juga kaget ya Kak? Waktu pertama kali sebenarnya masih seperti ini ya ternyata gitu ya Kak. Itu kalau misalkan boleh tahu Kak, kalau kusta itu sebenarnya di sana faktornya kenapa ya Kak? Kok bisa di sana kustanya tinggi gitu kalau menurut Kak Citra sendiri? Untuk sejauh ini kalau yang penderita kusta itu penderita kusta lama. Tapi kalau misalkan sekarang kalau dari pemegang program sendiri disebabkan ada yang katanya ini masih mereka bilang kutukan. Masih ada tuh yang dulu zaman dulu bilangin kalau itu penyakit kutukan. Tapi kalau sekarang udah
lurusin nih sama pemegang program kita, oh berarti emang udah ada penyebabnya sendiri gitu. Wah, begitu. Aduh, ternyata banyak juga ya Kak, sebenarnya lika-liku di sana ya. Ternyata yang mungkin orang-orang di kota nih atau mungkin di daerah Jabodetabek ya khususnya mungkin ya nggak akan tahu ya soal permasalahan itu gitu ya Kak. Nah, oke. Kak Citra, makasih. Nah, sekarang coba Kak Sela gimana nih Kak untuk di daerah Kakak sendiri, boleh Kak ceritanya? Oke. Kalau misalkan di wilayah kerja puskesmas yang saya jalani itu kebanyakan yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi penyakitnya itu mialgia atau pegal-pegal yang sering kita dengar atau kita itu. Jadi penyakit itu banyak sekali, cuma mereka tuh jadinya karena masih berkebun, jadi umur 70 ke atas itu masih berkebun, masih menanam, masih itu. Jadi datang-datang ke puskesmas, sakit-sakit punggung atau pegel-pegel itu, jadi kita kebanyakan di daerah situ masih mialgia. Untuk Spanya sendiri mungkin anak kecil, karena di sana banyak sekali anak-anak yang sering makan kayak mie mentah itu awal-awalnya, jadi kita shokan. Terus minum air hujan yang nggak diolah, terus langsung terus minum dari benar-benar kucuran air yang menyebabkan kadang-kadang dia batuk atau apa. Jadi ISPA di sana untuk anak kecil sih. Untuk selanjutnya untuk penyakit kulit di sana lumayan banyak yang anak kecil dan dewasa, karena di sana banyak yang mandi aja itu masih pakai deterjen. Jadi dia tidak menggunakan sabun mandi, tapi dia menggunakan deterjen untuk sabunan. Untuk awal-awalnya itu kita shock banget. Untuk sabun, untuk sabun, untuk keramas, itu dia menggunakan deterjen sambil nyuci baju, mereka sambil mandi tanpa pakai sampo, tanpa pakai sabun mandi itu nggak ada. Jadi dari kita khususnya Nusantara Sehat, jadi kita ada program PHBS, jadi kita ke sekolah, kita sosialisasi tentang cara hidup sehatnya seperti apa, terus ada pembagian sikat gigi, pembagian sabun mandi, jadi mereka kita kasih informasi mengenai PHBS yang itu. Untuk ibu-ibunya atau bapak-bapaknya usia lanjut, kita ada namanya Luna Maya, jadi kegiatan kayak senam, terus tentang sosialisasi tentang hidupnya sehat seperti apa, jadi seperti itu. Untuk yang penyakit yang sangat-sangat itu sih tidak ada sih, kayak kalau di Citra kan ada kusta, untuk saat ini kita belum mendapatkan penyakit seperti itu. Tapi ada satu kampung yang ada suspek TB-nya lumayan tinggi, tapi karena kita tidak ada pemeriksaan, jadi kita belum bisa mengatakan itu TBC atau sebagainya atau tidak. Jadi baru suspeknya doang. Oke, begitu ya Kak. Berarti kalau misalkan kita lihat banyak banget ya Kak kebiasaan-kebiasaan aneh mungkin yang kita juga nggak familiar ya Kak, kok bisa jadi seperti itu gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan boleh tahu nih Kak, dari daerah Kakak nih untuk melihat kebiasaan-kebiasaan itu, ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan lain mungkin ya yang menjadi perhatian utama untuk puskesmas di sana gitu? Atau mungkin yang tadi juga, atau ada Kak suatu hal yang mungkin jadi perhatian utama gitu untuk puskesmas? Untuk dari puskesmas sendiri itu kesadaran masyarakat, pertama kali datang dia tidak berobat bilangnya, tapi suster saya minta obat ini dan ini, jadi gini, jadi gitu. Jadi mereka beranggapan kalau dengan obat yang seperti itu penyakit mereka sembuh, sedangkan itu adalah obat yang antibiotik yang tidak bisa diminum dalam jangka waktu yang berlebihan, dalam jangka waktu yang lama dan yang berlebihan. Jadi yaudah, itu kebiasaan-kebiasaan yang shock banget sampai kita sebenarnya awal-awal kesel. Mama, di sini bukan warung. jadi mama ketemu atau tete atau bapak ketemu dulu sama dokternya, nanti dokter yang menentukan. Ntar
dia sudah berobat, sudah ditentukan obatnya sama dokter, nanti dia pas di bagian farmasi bilang, suster saya tidak cocok dengan obat ini, saya mau antibiotik ini, obat ini, dan sebagainya. Jadi mulai dari situ kita ada dagu sibu, yaitu sosialisasi tentang obat-obatan. Jadi seperti itu. Itu sih yang bikin kita shock awal-awalnya, karena obat itu emang lumayan bikin orang kalau dalam jangka waktu lama bikin bukan menyembuhkan tapi membuat penyakit baru menurut kita ya. Jadi itu yang paling utama sih. Ya. Pokoknya mereka masih menganggapkan kalau sakit harus minum antibiotik awal-awalnya. Kita bikin shock. Padahal itu bisa bahaya Kak, kalau misalkan harus ke dokter terus tiba-tiba minum antibiotik, itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Gimana ya Kak, ternyata di sana tuh hal-hal yang mungkin dari aku pribadi juga baru tahu gitu ya. Jadi teman-teman yang nonton juga mungkin ada seperti itu ya di daerah. Nah, itu hal-hal yang membuat kita yang merasa wah kayaknya harus dirubah nih pola pikir mereka seperti itu kan. Terus mereka juga kalau misalkan belum parah penyakitnya ya nggak akan ke puskesmas. Nanti kalau misalkan sudah parah atau anaknya kan kalau ada penyakit pilek atau apa kan menyebabkan kurang pendengaran. Jadi mereka baru datang ke puskesmas beranggapan bahwa mereka ada salah di pendengarannya, padahal itu penyebab utamanya itu yaitu pilek. Jadi seperti itu. Itu benar-benar menjadi PR kita bersama gitu ya Kak, untuk hal tersebut ya Kak ya, untuk meluruskan apa yang mungkin masih salah persepsi dari masyarakat gitu ya Kak. Nah, oke. Dari Kak Citra nih sama Kak Sela kan udah hampir 2 tahun ya di tempat tugas sekarang ini. Boleh nggak sih Kak cerita nih? Mungkin tadi udah ya sedikit-sedikit diceritakan ya, tapi mungkin boleh nih lebih jelasnya gitu. Kita mau tahu sebenarnya apa sih yang kakak-kakak lakuin nih dan yang mempunyai dampak mungkin ya yang signifikan untuk tempat penugasannya kakak-kakak nih gitu. Pengen tahu aja nih Kak, secara jelasnya seperti apa sih, mungkin bisa gambaran buat teman-teman yang nanti mau ikut program Nusantara Sehat gitu Kak. Silakan boleh Kak Citra dulu. Oke. Kalau di tempat kita mulai dari puskesmas aja dulu yang belum ke masyarakat dan lain-lain. Kalau untuk di puskesmas sendiri, yang biasanya nih penataan manajemen di puskesmas masih belum rapi, kita bantu bagaimana cara merapikan. Kita berbagi, sharing, dan kita bukan mengajarin orang-orang puskesmas gimana menurut kita versi kita yang bagus, tapi kita membawa bagaimana pengalaman kita sebelumnya, sebelum ke Nusantara Sehat, kita bawa tuh ke situ, kita bagi. Kalau seperti ini gimana ya? Jadi kita bandingkan, kita compare dengan yang mereka punya, kira-kira menurut mereka bisa nggak kalau kita aplikasiin ke puskesmas itu. Nggak usah jauh-jauh, misalkan tentang kerapihan atau manajemen di rekam medik, misalnya kayak gitu aja dulu. Kerapihan bagaimana mereka menata nomor, mereka menata bagaimana nanti untuk giliran pasien, kan itu kita bisa sharing. Nah, itu lagi. Terus yang kedua, kalau di puskes, biasanya mereka memang karena mungkin nggak ada anak-anak mudanya gitu yang kalau muda kayak kita, atau mungkin nggak ada yang PNS baru yang datang ke sana. Jadi kayak misalnya kegiatan senam pagi di hari Jumat itu tuh kayak hal yang wah gitu kan. Jadi menurut kita kayak yang harusnya memang setiap pegawai mendapatkan hal itu. Jadi pada saat kita datang ke sana, kita ajuin nih, kita ajak bersama kayak wah iya ya, semenjak anak NS kita mulai senam terus, padahal menurut kita wah ini bukan hal yang besar, tapi kalau memang mereka menganggap itu adalah hal yang besar, berarti wah kita membawa perubahan nih sedikit demi sedikit. Jadi kita bagaimana menjelaskan, wah setiap pegawai, nggak semua harus di Pemkab ataupun di kota besar, semua harus dapat tuh namanya. Apalagi namanya kita pusat kesehatan masyarakat, gimana kita mau bilang kalau kita semua sehat dong, kalau kita nggak nunjukin bagaimana identitas kesehatan itu sendiri. Yang pertama kalau misalkan di puskesmas. Nah kalau untuk di lapangan sendiri, kayak kita bilang tadi, kita ada bantu namanya program dari Ibu Bupati One Solution. Jadi satu ibu hamil, satu tenaga kesehatan. Jadi setiap tenaga kesehatan sekarang udah dibagi nih, bagaimana per tiap kampungnya, bagaimana mereka bisa merencanakan
persalinan ibu hamil mulai dari trimester pertama sampai trimester ketiga, jangan sampai ada yang kecolongan. Kalau di kita Promkes sendiri, itu masalahnya biasanya ibu-ibu hamilnya nggak punya JKN sendiri. Jadi mereka biasanya itu dapat dari kampung. Mereka ada dapat dari kampung yang mereka anggap, wah saya ini pasti akan selalu dibayarkan nih sama kampung. Dan itu kejadian pada saat JKN dari kampung itu sendiri sudah tidak dibayarkan lagi dan harus diubah jadi mandiri. Itu kita perlu perlahan-lahan banget untuk menjelaskan ke setiap masyarakat bahwa ini bukan untuk membayar semua biaya pengobatan dan lainnya, tapi ini bagaimana cara kita meyakinkan bahwa masyarakat, oh ibu bapak untuk JKN ini sendiri kita perlu menggunakannya untuk persiapan, apalagi kalau ada keluarga ibu yang hamil dan lain-lain, itu akan sangat mempermudah. Bukan kita mau meminta kita semua sakit, kita bilang seperti itu. Jadi kita PR besarnya itu kita meyakinkan kebiasaan lama, kita bikin kebiasaan baru yang lebih bagus. Apalagi kalau untuk di puskesmas kita sendiri itu tidak ada yang namanya retribusi karcis untuk pendaftaran. Jadi itu sebetulnya yang memang kalau menurut saya masih jadi masalah. Cuman kan karena memang ini adalah kebijakan dari suatu daerah, mungkin kita bisa perlahan-lahan nih bagaimana. Jadi untuk pemasukan sendiri dari puskesmas itu nggak ada retribusi karcis, jadi istilahnya kekeluargaan kalau dulu-dulu. Siapa yang sakit datang diobati, siapa yang datang sakit diobati. Akhirnya kewalahan orang puskesmasnya sendiri, nggak ada untuk operasional di dalam. Jadi kan istilahnya kita mau bunuh diri sendiri dong di dalam. Jadi akhirnya kita bikin bagaimana kita punya penghasilan yang memang untuk operasional sendiri, walaupun sedikit kita bantu seperti itu. Jadi istilahnya kayak kita bantu dari anak NS, wah kalau kita pun memang nggak ada retribusi karcis, bagaimana uang pemeriksaan yang belum ada kita bikin, kayak golongan darah ada dari anak NS, itu kita bikin, kan itu kan bisa termasuk ke dalam pemasukan. Jadi kita bisa operasional alat, operasional yang lain, seperti itu diputar akhirnya. Kalau untuk di lapangan sendiri, kita sih lebih ke kayak bagaimana jalin kerjasama sama perangkat kampung sama ibu kader. Karena memang masalah kesehatan di masyarakat pun, terutama di Hiung maupun dimanapun, menurut saya kalau misalkan memang koordinasi dari lintas sektornya bagus, itu pasti didukung gitu. Jadi walaupun kecil perubahannya pasti setiap didukung. Kalau kita kemarin ada yang namanya Prolanis. Prolanis di sini kalau misalkan bukan kayak pemeriksaan kesehatan lansia yang pengobatan rutin, pengambilan obat, itu bukan. Tapi kita di sini bagaimana pro lansia sehat. Maksudnya kemarin lansia-lansia ini enggan untuk datang posyandu lansia karena katanya nggak ada obatnya, kadang memang obat yang mereka cari nggak ada. Jadi mereka membuat diri mereka bahwa sudahlah, nanti juga kalau misalkan butuh obat ataupun puskesmasnya ada obat, mereka datang ke mereka. Ke lansianya maksudnya. Akhirnya kita bikin nih bagaimana inovasi biar lansianya datang. Kita bikin nih inovasi buat makan buah bersama lansia sama yang namanya senam lansia atau senam anti hipertensi kalau kita bilang. Ya udah akhirnya mereka datang, mereka respect banget, akhirnya ayo kita bikin lagi nih bagaimana. Jadi lansia-lansia yang biasanya cuma ngobrol sama-sama di warung atau di depan rumah, mereka akhirnya ngobrol bawa buah-buahan tuh ke posyandu lansia buat ngobrol. Jadi mereka senam sama-sama. Jadi sebagai hiburan mereka yang biasanya hanya di rumah, mereka datang ke posyandu, walaupun tujuannya memang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, tapi mereka juga mendapatkan istilahnya hiburan, nggak ada stres. Jadi kan kita bikin lansianya itu enjoy gitu sih. Gitu kalau yang menurut saya paling berkesan. Wah, itu udah cukup banyak ya Kak. Ternyata banyak sekali yang udah dilakukan yang luar biasa ya. Iya, mungkin itu memang semua dari banyak faktor gitu ya Kak. Jadi maksudnya dari sektor sistemnya tersendiri maupun dari langsung ke masyarakatnya pun sudah banyak sekali yang sudah dilakukan. Itu luar biasa sekali ya Kak. Aku pun senang banget dengernya ya, ternyata jadi banyak sekali perubahan, terutama juga dari lansianya sendiri gitu ya Kak, bisa sampai bawa-bawa buah gitu kan, itu hebat sekali loh Kak. Wah, luar biasa ya Kak Citra. Oke nih, nah sekarang kita coba ke Kak Sela, gimana nih Kak? Kalau di sana mau tahu nih Kak, kalau di daerah Kakak gimana nih? Boleh sharing-sharing di kita Kak? Di daerah sini ya.
Kalau diceritain panjang ya, Nat ya. Dari yang tadi saya udah ceritain aja, awalnya aja kita puskesmas benar-benar kosong. Kita dapat info dari masyarakat situ, katanya puskesmas nggak buka sama sekali, katanya gitu. Jadi kita datang, kita buka setiap saat, kalau bisa dikata 24 jam, 7 kali 24 jam kita buka. Kalau dibilangin kalau misalkan lagi tidur, asik-asik ada yang gedor-gedor, minta berobat, rasanya mau marah gitu kan. Cuma balik lagi niat kita untuk kesehatan masyarakat yang lebih baik kan. Jadi kita layanin, kita itu untuk di bagian puskesmasnya sendiri sama seperti Citra, kita kayak misalkan membuat rekam medis yang sama sekali belum ada pas kita datang, jadi kita buat rekam medisnya seperti ini, kita laporkan ke dinasnya, dan menurut dinasnya ini baru semenjak ada Nusantara Sehat, baru Puskesmas Mare mengirimkan laporan, katanya seperti itu. Wah, katanya bagus nih ya Pak, katanya. Terus kayak laporan dari bidan juga, dari 10 besar penyakitnya seperti itu untuk sistemnya, untuk obat-obatannya yang kita shock ada ketika kita datang, obat-obatnya rata-rata sudah kadaluarsa dan itu masih dipajang lah, ibaratnya ditata sama pegawainya, jadi kita bersihkan dulu, kita buang-buangin obatnya kan. Sebenarnya kalau untuk 2 tahun seperti ini saya merasa kontribusi saya tuh hanya segini loh sebenarnya, beda sama anak-anak NS yang kita dengarkan, saya dengar mereka seperti ini, kok saya seperti ini kan. Saya pernah berpikir seperti itu, kenapa saya seperti ini ya, beda sama yang lain. Cuma kalau misalkan kita lagi ada acara atau lagi ngumpul sama masyarakat, mereka bilang terima kasih ya nak kan, kalian sudah datang, kalian sudah melayani kami, hanya membuka puskesmas saja kita sudah senang kan gitu kan. Kita ada yang berobat, diobati, ada yang lahiran kan malam-malam, kalian temenin, kalian bantu, hanya sekedar itu mereka kayak berterima kasih ke kita gitu loh. Maksudnya hal-hal kecil yang menurut saya yang di perkotaan itu, cuma buka puskesmas kan kayak gitu kan, hanya mengajak mereka ngobrol, ibaratnya seperti itu kan, itu udah sharing tentang penyakit kan, itu menurut mereka itu udah wah menurutnya. Kalau bisa malah kata mereka ditambah lagi ya buat kalian tinggal di sini. Aduh, ibu saya pikir wah, kita berpikir kita tidak bisa kayaknya lama-lama di sini. Ya, terus kayak untuk ke masyarakatnya, lebih untuk ke sistem puskesmasnya untuk saat ini kita masih mencoba untuk lebih baik, dikarenakan banyak pegawai-pegawai yang bahkan ada beberapa pegawai yang tidak pernah masuk. Sedangkan kalau kita ngeliat SK sekian nih orangnya, cuma selama 2 tahun ini kita datang cuma kok dia saja. Jadi untuk mengubah sistem puskesmasnya itu kita sampai detik ini kita masih mencoba untuk merubah itu. Cuma balik lagi ke kepala puskesmasnya dan kepala dinasnya, kebijakan mereka seperti apa kan. Jadi untuk tim kita sendiri, prinsip kita adalah kita layani saja masyarakatnya, karena menurut kita adalah masyarakat yang membutuhkan kita kan gitu. Kita sudah berusaha untuk masuk ke dalam sistem puskesmasnya dan sebagainya, ke orang pegawai-pegawai puskesmasnya, tapi mereka tidak mau mengubahnya, ya sudah lah seperti itu kan untuk saat ini. Jadi seperti itu. Jadi untuk masyarakatnya kita hanya melakukan hal-hal kecil yang menurut mereka dan menurut kita itu sudah bisa, kayak misalkan kita sosialisasi di SD, di SMP, yang menurut mereka selama itu tidak pernah didatangkan oleh pegawai puskesmas. Hal kecil saja kayak pemberian obat cacing, mereka tidak pernah dikasih obat cacing. Jadi kita datang, kita lakukan pemberian obat cacing di SD dan di SMP selama 6 bulan sekali. Kita rutinin, kita sosialisasi tentang seks bebas untuk SMP-nya, dan itu guru-guru sangat berterima kasih karena mereka
mereka belum pernah mendapatkan edukasi tentang seks bebas. Seperti itulah salah satunya, dan edukasi yang lainnya. Untuk ke SD-nya kita melakukan pemberian sikat gigi dan pasta gigi. Wah, mereka seneng banget. Ada satu orang yang bilang ke suster, saya gantian loh sikat giginya sama adik saya nggak punya sikat gigi sendiri. Nah, itu mulai saya kayak Masya Allah, kan kayak gitu, kayak sedih gimana gitu. Ya sudah, ini kita kasih sikat gigi rutin selama 3 bulan sekali untuk beberapa SD, karena di wilayah kerja kita SD cuma ada 4 SD dan 1 SMP, jadi alhamdulillah masih bisa kita datang setiap 3 bulan sekali, walaupun dengan jalan yang Masya Allah jauhnya dan turunan tanjakan, tapi kita masih bisa melayani mereka. Hanya kegiatan kecil seperti itu yang tapi menurut saya bisa membuat mereka mengubah pola pikir mereka, mengubah perilaku mereka yang jadi lebih baik. Jadi menurut kita sih untuk saat ini seperti itu, hanya seperti itu. Kayak tadi kayak Citra ada senam lansia, kita juga jalani di senam lansia, kita pemberian bubur kacang hijau, jadi mereka antusias. Awalnya kita nggak bilang kalau ada pemberian kacang hijau, jadi yang datang cuma 1 orang, 2 orang, cuma kita sosialisasikan bahwa ada pemberian kacang hijau, ada pemeriksaan kesehatan, kayak cek asam urat, cek kolesterol, jadi mereka alhamdulillah datang lebih banyak. Walaupun kita hanya fokus ke 3 kampung, karena 3 kampung itu dekat dengan puskesmas dan tempat kita tinggal, jadi kita lebih fokus ke 3 kampung itu aja. Jadi tapi alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini yang kemarin, kita masih bisa berjalan seperti itu. Nah, itu sebenarnya malah kalau menurutku bukan hal yang kecil, Kak. Itu sebenarnya besar. Apa yang udah Kak Sarah dan teman-teman lakukan itu ada hal yang cukup besar dan berpengaruh yang luar biasa ya. Terutama tuh lebih ke masyarakatnya ya, Kak. Karena juga memang itu balik lagi ya, Kak. Kadang dari hal yang seperti itulah itu akan ada suatu hal yang besar nantinya ke depan gitu ya, Kak. Karena kan itu yang mungkin sangat berarti untuk masyarakat yang ada di sana gitu. Mungkin memang yang sedihnya itu ya memang sistemnya itu ya, Kak, dari puskesmas sendiri memang masih seperti itu. Tapi ya kita semoga ya berdoa ya, Kak, semoga bisa ada perubahan juga karena untuk sistem puskesmas sendiri gitu. Wah, itu hebat sekali loh, Kak, itu luar biasa banget. Aku aja luar biasa dengernya ya, Kak. Aku nggak pernah expect bisa sampai seperti itu. Nah, balik lagi nih, Kak. Kita ngomongin soal sinyal di sana nih kan agak sulit kan ya, Kak. Di sana memang sulit untuk akses informasi. Nah, sedangkan untuk tenaga kesehatan sendiri nih, Kak, upgrade skill atau keahlian atau mungkin upgrade informasi terkait kesehatan itu merupakan hal yang wajib bagi kita. Nah, melihat hal tersebut nih, gimana ya? Apalagi banyak banget kebijakan yang mungkin banyak perubahan selama pandemi ini gitu ya. Sehingga tuh seperti kami ini nih, Indonesia Public Health Podcast, mungkin berprotesa nih, Kak, bahwa sebenarnya penting banget hadiran channel-channel sumber informasi seperti kayak kita inilah, Kak, gitu ya, untuk teman-teman nakes yang ada di daerah. Kalau menurut Kakak ini gimana nih, Kak, untuk hal-hal tersebut? Boleh silakan, Kak. Kakak boleh silakan. Ya, untuk sinyal sendiri emang lumayan bikin sabar ya. Jadi kita sinyal bagus itu pada malam hari. Jadi yang lainnya pada tidur, kita baru itu buka-buka sosial media, baca-baca tentang berita-berita. Apalagi yang pandemi-pandemi yang akhir-akhir ini sebenarnya kita di wilayah di puskesmas kita, tempat kita sendiri, tempat saya tugas itu sebenarnya sangat ketinggalan bisa dibilang, karena sinyal kadang-kadang diam hilang 2 bulan, kadang-kadang 1 bulan baru nongol lagi, jadi seperti itu. Namun balik lagi kan kita bisa lihat sosial media, kita bisa ngeliat status temen nih tentang kayak misalkan tentang
kebijakan-kebijakan baru. Kadang-kadang kan teman-teman bikin status-status, jadi kita terbiasa kepo nih, nanya-nanya apa sih nih yang baru gitu kan. Salah satunya tentang jadi saya ngikutin Instagram Yakni sebenarnya. Jadi saya kepo-kepo sebenarnya ya. Terus saya mendapatkan kayak podcast ini, terus ada teman saya yang kirim-kirim, jadi saya dengar-dengar tentang podcast ini. Menurut saya ini bagus sekali, karena kan terkadang walaupun kita mendengarkannya lama lah ibaratnya, tapi seenggaknya kita tidak tertinggal jauh, walaupun kita mengetahuinya tidak secepat teman-teman. Jadi kalau bisa podcast kayak gini kita terus majulah ibaratnya seperti ini. Jadi kan sambil menunggu pasien kita bisa dengar, kita bisa streaming kan. Jadi seperti itu. Wah, berarti memang ternyata itu sangat penting ya untuk tenaga kesehatan, terutama Kak Tela aja merasa seperti itu ya Kak. Oke, kalau untuk Kak Citra nih, di daerah Kakak gimana nih Kak? Oke, kalau di daerah kita sendiri sebetulnya untuk akses internet dulu ada nih namanya Net One. Jadi itu adalah akses internet kayak modem kecil yang kita pakai. Ya walaupun memang nggak terlalu bagus, ya paling nggak kita bisa akses informasi. Tapi udah hampir 1 tahun ini udah mulai nggak ada lagi itu akses. Jadi kita mau nggak mau harus cari sendiri. Cari yang naik ke lapangan dulu, entah kita nanti mau cari ke daerah kota, soalnya kalau kita mati listrik, otomatis di daerah kita udah nggak bakal ada akses nelpon sama pun internet. Jadi kayak gitu. Jadi kalau untuk akses informasi dan lain-lain, kalau misalkan kita lagi ada belanja bulanan atau lagi ada pergi ke dinas, itu tuh saat kita mulai kumpulin semua, downloadin informasi yang baru-baru kita downloadin semua. Walaupun dibacanya nanti pas di rumah, yang penting di-download dulu semua, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak dulu-dulu ada informasi terbaru tentang pandemi, kita semua download kebijakan-kebijakan terbaru tuh waktu kita ke dinas. Waktu kita ada kumpul laporan, itu tuh mulai. Kita mungkin pulangnya agak sore nih, kenapa kita downloadin semua peraturan-peraturan terbaru daripada kita nggak tahu sama sekali kan, jadi gitu. Kita juga koordinasi sama kepala puska, sama lain kira-kira kalau dari grup pemegang program mereka, apa yang terbaru nih, dari orang dinasnya apa yang baru nih, seperti itu. Jadi kita compare aja tuh, kita sharing-sharing informasi terbaru. Kalau untuk podcast ini sendiri, jujur kalau aku suka dengerin podcast lumayan, cuman karena kalau sinyal nggak ada kayak gini, ya mau nggak mau kadang nggak bisa dengerin, kan akhirnya kita downloadin dulu. Nah, jadi kan kita bisa denger tuh, aduh nanti aku dengerin. Yang penting sama kayak kata Sela, aku downloadin dulu nih, jadi kalau misalkan lagi butuh informasi atau emang lagi gabut banget, ya paling enggak kita bisa cari informasi yang udah kita download sebelumnya yang jadi bahan buat makanan ilmu lah gitu. Akhirnya kayak gitu. Kalau buat akses telepon orang tua dan lainnya, kita mungkin tinggal menunggu nih kalau sekarang sinyalnya masih boleh muncul lagi itu Net One, ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak, berarti akses informasi di Jawa Barat Utara ya kita memang salah satunya harus pergi ke tempat-tempat sinyal kayak gitu. Dan harapannya sih podcast kayak gini tuh jadi kayak mudah diterima di kalangan milenial. Jadi lebih mudah didengerin, atau bahkan mereka yang karena bisa kasih masukan kan kita jadi kayak, wah nggak ada di kita nih kayak gini. Bisa nih diterapin dan di remake lagi nih di tempat kita kayak gitu. Wow, oke Kak. Wah, makasih banget ya Kak buat sharingnya. Nah, ini aku pengen coba nih sedikit kulik lagi terkait Permenkes 43 tahun 2019 ya Kak. Nih, kita mungkin agak masuk ke undang-undang ya Kak. Nah, itu kan terkait tentang puskesmas. Di Permenkes 43 tahun 2019 itu memang sudah tidak dijelaskan lagi ya mengenai tenaga kesehatan masyarakat gitu. Namun, emang hanya spesifik ke promosi kesehatan dan surveillance gitu. Nah, saya mau tanya nih Kak, pandangan dari kakak-kakak nih gimana nih terkait hal tersebut gitu, selama sebagai tenaga kesehatan yang udah menjalani Nusantara Sehat selama 2 tahun ini, gimana Kak? Boleh nih, Kak Citra dulu deh, gantian Kak Citra. Oke, kalau menurut aku sendiri tentang untuk Permenkes 43 tahun 2019 yang mengenai tentang jadi tenaga kesehatan masyarakat itu dijadiin promkes sama surveillance. Jujur sendiri aku dari peminatan epidemiologi dan biostatistik gitu kan.
Jadi kayak kalau memang terakuinya adalah bagian promkes dan surveillance, bagi aku sendiri memang tidak keberatan dan bisa meng-up, dan kayak orang-orang mempercayai bahwa promosi kesehatan dan surveillance itu adalah bidangnya kesehatan masyarakat. Kayak kita tuh kalau orang-orang awam pasti bakal nanya, kesehatan masyarakat itu apa? Dokter kah? Perawat kah? Bidan kah? Oh enggak. Kok tapi tenaga kesehatan masyarakat ada yang biasa kerja jadi front office ya? Atau yang jaga di mana ya? Gitu. Oh itu karena memang kita punya sendiri nih skill promosi kesehatannya. Jadi kalau dengan adanya Permenkes itu, menurut aku bisa lebih memperinci kalau ada orang yang tanya itu, wah kesehatan masyarakat itu kayak gini loh tugasnya. Jadi kalau mau dibilang bukan dokter ataupun suster yang ngobatin, mereka juga bisa mengobatin istilahnya ilmu-ilmu yang beredar di masyarakat, hoax-hoax kesehatan, itu kita bisa benahi dengan promosi kesehatan. Apalagi untuk epidemiologinya, surveillance-nya, membantu sekali tuh untuk data kesehatan daerah, dan lain-lain. Surveillance itu menurut aku jantungnya sebuah organisasi di pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Karena tanpa ada surveillance, data-data itu sebetulnya nggak bakal terolah. Memang ada data yang masuk, tapi tidak ada pengolahan. Bagaimana itu data bisa muncul, bisa up di daerah, kalau tanpa surveillance menurut aku nggak bisa. Jadi dengan adanya Permenkes ini, aku setuju banget tenaga kesehatan masyarakat itu sudah bisa dikerucutkan lagi bahwa untuk profesinya sebagai apa. Oke, baik. Makasih ya Kak Citra untuk tanggapannya. Ini aku pengen tahu nih, kalau tanggapan dari Kak Sela sendiri gimana Kak? Kalau tanggapan saya sebenarnya hampir sama Citra ya secara ukuran, tapi tolong diimbangi dengan kayak misalkan kan itu secara mengkerucutkan tentang promkes dan surveillance nih, sedangkan di beberapa kampus pastinya tidak ada promkesnya dan surveillance epidemiologinya tertentu kan. Itu sangat menyulitkan bagi alumni kesehatan masyarakat yang ingin bergabung ke Nusantara Sehat khususnya. Karena semenjak beberapa tahun kebelakangan Nusantara Sehat lebih spesifik nih, kan kalau dulu pas saya daftar hanya kesehatan masyarakat, cuma sekarang lebih spesifik ke promkes dan surveillance-nya. Sedangkan ada beberapa kampus yang tidak ada kejuruan tentang promkesnya dan surveillance-nya. Jadi mereka bingung, kita bisa daftar nggak sih Kak? Kan kita bukan orang promkes nih, kan kita bukan jurusan promkes nih, kita bukan jurusan surveillance nih, kan gitu. Jadi menurut saya boleh saja mengubah undang-undang atau mengerucutkan kesehatan masyarakat menjadi promkes dan surveillance, tapi diimbangin juga sama kampus-kampus yang harus juga ada promkesnya kalau seperti itu. Karena bagi saya yang terutama saya juga lulusan administrasi rumah sakit, jadi kan saya bingung nih, sedangkan STR saya Kesmas secara menyeluruh kan. Ketika saya untuk promkes, bisa nggak nih? Sedangkan saya bukan lulusan promkes. Jadi seperti itu sih menurut saya. Untuk ke lapangannya sendiri sebenarnya, kalau udah masuk ke lapangan nih, tidak ada sebenarnya promkes, surveillance, apalagi di Nusantara Sehat ya, terutama. Tidak ada, dia hanya bekerja sebagai promkes, dia hanya bekerja sebagai surveillance, tapi kenyataannya tidak. Kita bisa saja ini, yang terutama kita bisa jadi bagian casling juga. Bisa kita ke bagian casling, sedangkan ada beberapa universitas kan yang jurusannya ada yang casling, sedangkan dia kesmas tapi dia jurusan casling, jurusan K3-nya atau jurusan apa. Jadi menurut saya boleh saja merubah itu atau itu, cuma diimbangilah sama keputusan-keputusan yang menurut saya tuh harus
dipikir lagi, kayak misalkan kan tidak banyak universitas yang ada promkesnya. Seperti universitas saya sampai sejak ini belum ada promkesnya, belum ada surveillance. Jadi itu sangat menyulitkan beberapa alumni Kesmas nih, karena kita masih kayak bingung gini. Sedangkan beberapa itu harus menuju ke promkes, menuju surveillance kan. Jadi seperti itu sih menurut saya. Iya, benar sih. Jadi agak sulit ya Kak untuk kampus-kampus yang mungkin nggak ada di proses itu. Iya benar-benar sih. Jadi sih Kak, memang ini ya pro kontra dari Permenkes seperti itu ya Kak. Oke. Baik nih Kak, aku mau nih tahu dari Kak Sela dulu kali ya. Kak Sel, aku mau nanya nih Kak, kalau untuk Kakak sendiri ya, kita secara singkat aja nih Kak. Kalau untuk kolaborasi nih, peran bangun kolaborasinya ini gimana nih Kak? Kan memang banyak profesi ya Kak di sana, dari cuma Kesmas doang. Nah itu gimana nih Kak kalau di sana untuk cara kolaborasinya nih Kak? Kolaborasi kita sebenarnya kalau di ini saya ngomongin di tim saya ya, karena saya tidak tahu di tim-tim yang lainnya. Kalau kolaborasi di tim saya sendiri yang tidak bisa digantikan orang-orang lain hanya dokter dan bidan. Itu untuk saya sendiri aja, orang Kesmas aja bisa menangani pasien luka, harus dan diharuskan bisa menangani pasien luka, bisa mengetahui jenis-jenis obat, karena kan tidak selamanya teman kita ada di lokasi kan. Bisa saja dia lagi pergi atau apa, atau ada pasien yang sangat banyak kayak misalkan lagi pusling kan, kita kekurangan tenaga, jadi kita bisa bantu perawat, bantu bagian farmasi. Jadi menurut saya ikut NS itu sebenarnya sangat-sangat menarik, karena kita nggak bisa belajar dari segi beberapa profesi ya, seperti kita tukar pikiran sama dokter, kayak misalkan penyakit ini seperti apa kan, kayaknya gitu. Menambah wawasan ya Kak ya? Menambah wawasan dari segi misalkan dari saya kayak kita di Kesmas nggak bisa nih belajar heading, ibaratnya seperti itu contohnya. Cuma karena Nusantara Sehat, jadi kita kayak cara belajar secara heading seperti apa, tapi tidak dibenarkan untuk melakukannya, tapi hanya belajar ya. Kayak misalkan belajar perawatan luka yang bagaimana, terus kayak misalkan ibu hamil lahiran, terus kita nemenin kan teman kita bidan itu, jadi kita bisa tahu proses melahirkannya seperti apa. Kayak kita di Kesmas nggak tahu nih cara motong tali pusar, ya emang tidak diajarkan kan. Iya, gitu kan. Cuma semenjak ikut NS dan kita tahu nih cara potong tali pusar seperti apa, terus ganti popok anak bayi yang benar seperti apa, kayak gitu. Terus untuk bagian farmasinya kita kayak tahu nih jenis-jenis obat yang harus dihabiskan, terus jenis-jenis obat untuk yang tidak digunakan untuk pasien darah tinggi seperti apa. Sebenarnya kan emang itu untuk kebutuhan atau informasi sebenarnya yang kita butuhkan kan. Jadi seperti itu sih. Terus dari bagian laboratorium kita kayak ngecek golongan darah, jadi kita mencoba cek. Jadi menurut saya ikut NS sangat-sangat. Wah, iya. Betul. Itu jadi kolaborasi ya Kak. Nah, oke. Kak Citra, aku mau nanya nih Kak, kalau Kakak aku tanya mungkin tantangannya Kak ya. Kalau Kakak tadi kan bagaimana baiknya, manfaatnya. Nah, kalau tantangannya sendiri untuk kolaborasi mungkin secara singkat gimana tuh Kak? Oke, kalau untuk tantangan sendiri sih dari kolaborasi, kalau dari tim kita, ya namanya juga setiap pemikiran orang beda-beda, jadi kita pasti banyak banget yang namanya perbedaan pendapat dan segala macam. Jadi gimana caranya itu kita menurunkan ego masing-masing itu demi satu tujuan yang sama, karena tujuan kita kan sama nih, istilahnya datang ke sini tujuan kita mau profesi apa, tujuannya tetap sama, buat memperbagusi, lebih menaikkan lagi dengan inovasi program-program kita, gimana caranya kesehatan masyarakat yang ada di tempat penempatan kita itu jadi lebih bagus, apalagi yang kesehatannya juga lebih bagus. Jadi kalau menurut aku, pertama ego, itu susah sekali. Kalau dari tempat-tempat lain mungkin sama sih untuk tantangan-tantangan itu, apalagi kalau misalkan di tantangan kolaborasi dengan
Nusantara Sehat dengan pegawai Puskes, mungkin ada yang sama-sama profesi tapi tidak sependapat untuk program kesehatan, itu juga suatu masalah, dan itu harus bagaimana caranya kita bisa meng-compare, jadi bukan kita yang mengajari atau menggurui, tapi kita di sini sifatnya sharing, jadi kita gimana caranya biar dapat program kesehatan yang bagus, yang enak kalau misalkan dilakukan sama-sama, jadi enak di kita, enak di pemegang program yang ada di Puskes, dan juga di masyarakat itu bisa berjalan dengan bagus. Tantangan lain satu lagi menurut aku itu dengan kolaborasi lintas sektor. Jadi ada 3 nih, dengan tim sendiri, dengan pegawai Puskes, sama lintas sektor. Apalagi kita kan istilahnya masih dipandang anak-anak muda gitu kan, yang kiranya ini emang anak ini udah bisa nih, udah banyak terlatih atau enggak. Jadi kan mereka sering meragukan. Jadi pada saat kita memberikan suatu bukti yang nyata dengan program kesehatan yang kita lakukan, itu juga bisa meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor, kayak gitu. Iya ya, Bibi. Oke, wow. Itu ya, mungkin teman-teman yang nonton juga jadi bisa belajar nih kan, untuk persiapan Nusantara Sehat itu seperti apa gitu ya, seperti apa tantangannya dan segala macam. Oke, nah sebagai penutup nih Kak, apa sih sebenarnya harapan-harapan Kakak Sel sama Kak Citra untuk dunia kesehatan di Indonesia? Mungkin secara singkat boleh disampaikan gitu. Boleh Kak, dari Kak Sela dulu, silakan. Oke, boleh Kak Citra dulu juga nggak apa-apa, silakan. Untuk harapan untuk dunia kesehatan gitu, secara singkat aja nih Kak. Untuk harapan singkatnya, lebih maju, lebih bekerja sama dengan kader-kader kesehatan yang ada di lapangan, biar nanti mereka yang akan meng-up sendiri daerah mereka, jadi kita tinggal bagaimana memfasilitasi mereka biar mereka bisa lebih mandiri untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di daerah mereka sendiri. Wah, oke. Luar biasa ya Kak Citra. Nah, oke. Tapi kalau misalkan Kakak nih emang setelah ini kira-kira ada rencana setelah NS apa nih rencananya Kak Citra? Kalau aku nih, kalau aku sendiri untuk rencana setelah NS, kita mau lihat lagi nih, kira-kira kita bakal mau melancong kemana lagi nih dengan Nusantara Sehat, pengennya kayak gitu sih. Oke Kak, masih mau terus ya Kak? Iya. Oke. Oke, makasih Kak Citra. Nah, Kak Sela nih, kalau Kak Sela untuk penutupnya, harapannya untuk dunia kesehatan Indonesia, dan mungkin bisa sharing juga rencana Kakak untuk ke depan seperti apa? Untuk harapan aku, terutama di bagian Papua dan Papua Barat, semoga cepat berlalu yang kemarin-kemarin. Kejadian-kejadian kemarin semoga tidak terulang lagi. Terus kejadiannya mungkin kalian sudah tahu dan sudah mendengar ya di berita-berita, jadi saya tidak usah jelaskan lagi. Terus mudah-mudahan keamanan untuk nakes-nakes yang bertugas di Papua dan Papua Barat lebih diutamakan, ya, karena kita tidak tahu untuk kedepannya. Kita sudah berbuat baik ke masyarakat, cuma masyarakat tidak menerima atau sebagian masyarakat yang tidak menerima. Jadi sebenarnya untuk saat ini kita semua yang bertugas di Maibrat, Kabupaten Maibrat, lagi sedang diungsikan lebih tepatnya, karena ada kejadian-kejadian yang kemarin kan. Ya, karena sebenarnya sudah kondusif situasi, cuma belum stabil dan masih dalam suasana yang ada beberapa daerah yang masih tegang lah seperti itu. Jadi dari Kementerian Kesehatan dan dinasnya tidak mau menanggung resiko lebih lanjut seperti kejadian yang ada di Papua ya. Jadi mereka menarik kita untuk sementara untuk di kota dulu, karena sebagian masyarakat pun pada lagi mengungsi nih di kota, ada masyarakat apapun. Jadi harapan saya lebih ke keamanan lah, tolong dilihatkan seperti itu kan. Walaupun niat kita mengabdi, cuma kita tidak mau juga pulang-pulang hanya nama ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kesehatannya Indonesia semakin untuk ke depan saya
keamanan untuk itu aja. Untuk saat ini adalah keamanan untuk nakes-nakes yang bertugas di wilayah yang konflik lah, ibaratnya seperti itu, untuk lebih ditingkatkan lagi. Wah, iya ya Kak, berarti memang di situ ya Kak mungkin harapan Kak Sela gitu. Nah, semoga juga kita semua yang nonton sama aku juga berdoa semoga kakak-kakak Nusantara sehat juga dalam keadaan terus dan dilindungi ya dari segala hal-hal. Semoga selalu sehat ya Kak. Oke, nah semoga nih program seperti Nusantara Sehat ini ya juga semoga tuh berumur panjang ya Kak, hingga pemerataan pembangunan kesehatan tuh di Indonesia sudah juga jadi baik gitu ya Kak. Nah karena yang pastinya kita juga percaya ya bahwa untuk menuju Indonesia sehat itu faktor-faktor pendukung nih seperti fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan itu memang harusnya berkualitas gitu dan merata untuk seluruh Indonesia, dan pastinya kita juga percaya untuk sekarang nih Nusantara saat ini tuh bisa menjawab masalah tersebut gitu ya Kak. Oke, sebelumnya nih kita udah di akhir ujung pembicaraan kita nih yang seru ini. Aku sangat berterima kasih banget buat Kak Sela dan juga Kak Citra yang sudah menyempatkan waktunya di waktu yang sulit juga untuk pasti didapatkan ya Kak. Mungkin boleh nih Kak di-sharing IG-nya Kak Citra sama Kak Sela, mungkin biar teman-teman bisa tahu nih, kalau mau tahu tentang Nusantara Sehat bisa nanya-nanya nih sama kakak-kakak, boleh Kak di-share. Jadi promosi ya. Gak apa-apa dong Kak. Kalau Kak Citra, apakah nama IG-nya Kak? Kalau Instagramnya kita di @citra_hausar gitu. Oke, Citra_hausar. Oke. Kalau Kak Sela Kak? Instagramnya di @selapuspita, tapi belakangnya hanya ada 3. Selapuspita. Oh gitu, jadi gitu ya? 3 aja. Oke, terus juga kalau mau lihat, mau tahu IG ku juga boleh dari @salsanadi. NAD. Oke Kak, iya. Terima kasih banget Kak atas waktunya dan juga ilmu yang berharganya buat kita semua, untuk aku pribadi maupun teman-teman yang udah nonton juga. Dan sebagai kalimat penutup nih, terima kasih juga nih buat semua yang sudah menyaksikan podcast Indonesia Public Health episode kelima ini, dan nantikan episode selanjutnya karena kita akan hadir nih di setiap 2 minggu sekali. Nah, podcast ini juga akan ditayangkan melalui YouTube di channel IAFMI Official dan platform-platform podcast seperti Anchor, Spotify, dan Google Podcast. Nah, dengan nama Indonesia Public Health Podcast. Jika teman-teman nih suka dengan podcast kami, jangan lupa like dan share konten ini agar orang lain juga tahu tentang konten ini. Oke, terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih Kak Citra dan Kak.